Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong buka suara soal peluang striker Timnas Indonesia U20, Jens Schraven promosi ke Timnas Indonesia. Jens Schraven jadi salah satu pemain yang punya peran besar di balik keberhasilan Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025. Jens Schraven mampu mencetak 3 gol alias selalu membukukan gol di 3 laga yang dimainkan. Sebelum tampil cemerlang di kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025, Jens Schraven juga tampil gemilang di ajang Piala AFF U19 2024. Jens Schraven mencetak 4 gol di turnamen yang dimenangkan oleh Garuda Muda tersebut. Scroll to continue with Cho NTN tampil impresif dan mencolok di 2 kompetisi yang telah dilewati bersama timnas kelompok umur. Shin Tae-yong menilai Jens Schraven masih perlu meningkatkan kualitas untuk bisa masuk ke tim senior. Karena itu, Shin Tae-yong menyebut untuk saat ini Jens Schraven belum bisa masuk ke skuad timnas Indonesia yang sedang berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih dan daya berjuang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk di timnas senior, ucap Shin Tae-yong yang ikut menyaksikan laga Timnas Indonesia U20 versus Yaman. Walaupun saat ini Jens Schraven belum promosi ke tim senior, ia masih punya waktu yang terbentang lebar di hadapannya. Usianya baru 18 tahun dan kemampuannya tentu bakal terus berkembang. Saat ini ia membela Dordrecht yang berlaga di kasta kedua kompetisi Belanda. Piala Asia U20 tahun 2025 yang digelar di Cina Februari mendatang jadi momen berikutnya bagi Jens Schraven untuk unjuk gigi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan syarat khusus kepada Jens Schraven jika ingin dipanggil ke tim senior. Jens Schraven sukses membawa Timnas Indonesia U20 lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina. Keberhasilan ini didapat usai Timnas Indonesia U20 imbang melawan Yaman 1-1 di Stadion Madia, Jakarta, Minggu 30 September. Hasil tersebut menempatkan Garuda Nusantara sebagai juara grup F dengan mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Yaman yang memiliki poin sama tetapi kalah produktivitas gol lolos ke putaran final sebagai salah satu runner-up terbaik. Di bawah asuhan Indra Syafri, Jens Schraven menjadi mesin gol Timnas Indonesia U20 sepanjang babak kualifikasi. Dalam 3 laga yang sudah dilakoni, pemain FC Dordrecht U21 ini selalu bermain starter dan berhasil mencetak 3 gol. Pemain berusia 18 tahun ini mencetak masing-masing 1 gol ke gawang Maladewa, Timor Leste, dan Maladewa. Penyerang Timnas Indonesia U20, Jens Schraven sumber Hartiviani Praisra, Tivione News, 3 gol yang dicetak Jens Schraven menjadikannya sebagai top skor Timnas Indonesia U20 di babak kualifikasi Piala Asia U20. Jens Schraven dinilai layak dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia senior jelang kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlebih lagi, Indonesia pada saat ini sedang kesulitan untuk mendapatkan striker yang punya naluri tinggi di depan gawang. Namun, Shin Tae-yong menilai bahwa Jens Schraven belum layak bergabung dengan Timnas Indonesia senior. Menurutnya, masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki agar bisa bermain bersama Jai Idzas dan kawan-kawan. Oleh karena itu, dia memberikan syarat agar Jens Schraven bisa mendapatkan kesempatan bergabung dengan skuad Garuda. Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih dan daya berjuang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk di timnas senior, ujar ST. Seusai menjuarai Piala AFF U19 2024, Shin Tae-yong pun sempat ditanya soal kemungkinan memanggil Jens Schraven. Dia saat itu mengungkapkan bahwa Jens Schraven masih membutuhkan waktu untuk bergabung dengan Timnas Indonesia senior. Meski demikian, Jens Schraven bisa mencoba peruntungannya terlebih dulu di Piala AFF 2024 pada akhir tahun ini. Apalagi,
Shin Tae-yong berencana untuk menggunakan timnas Indonesia U22, yang dimana usia Jens Raven masih memenuhi syarat. Jika bisa membuktikan kualitasnya, bukan tidak mungkin STY akan memanggilnya ke tim senior. Sejak dinaturalisasi pada 4 Juni 2024 lalu, Kelvin Verdong sudah 3 kali membela timnas Indonesia. Penampilannya juga tak mengecewakan. Terbukti Shin Tae-yong mempercayainya bermain penuh dalam 2 pertandingan pertama timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kelvin Verdong berhasil mengawal lini pertahanan timnas Indonesia dengan baik sehingga Garuda berhasil meraih 2 poin dari 2 laga tersebut. Pemain NEC Nijmegen itu sebelumnya juga rutin membela timnas Belanda dari kelompok umur U15 hingga U21. Lantas mengapa Kelvin Verdong mau dinaturalisasi timnas Indonesia? Secara jujur, pemain berposisi bek kiri itu mengungkapkan alasannya mau dinaturalisasi timnas Indonesia dan meninggalkan Belanda. Lantas apa yang membuat Kelvin Verdong mau dinaturalisasi timnas Indonesia? Saya harus jujur pada diri sendiri, saya tidak akan masuk timnas Belanda lagi. Usia saya hampir 27 tahun dan itu tidak realistis, kata Kelvin Verdong kepada Voetbal International dikutip dari Twente Fans, Kamis, 11 April 2024. Terlepas dari itu, Verdong juga melihat adanya perkembangan yang signifikan dalam sepak bola Indonesia. Sepak bola tengah berkembang di negara ini, mereka masih bersaing untuk Piala Dunia 2026, ungkap Kelvin Verdong. Menurutnya bukan tidak mungkin jika nantinya timnas Indonesia bisa tembus ke kompetisi paling bergengsi sedunia itu. Rasanya akan jadi pengalaman yang luar biasa. Bayangkan jika mereka berhasil, tiba-tiba saya berada di Piala Dunia, tidak ada yang tahu, ujar Kelvin Verdong. Verdong punya garis keturunan Indonesia dari sang ayah. Meski kedua orang tuanya telah lama bercerai, namun Verdong masih menjalin hubungan baik dengan saudara-saudaranya. Saya punya kontak dengan saudara tiri dari pihak ayah. Mereka lahir dan tinggal di Indonesia, jadi mereka juga punya hubungan dengan saya, terang Verdong. Kini timnas Indonesia menempati posisi keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil memulai 2 pertandingan pembuka dengan baik, menahan imbang Arab Saudi 0-0 dan Australia 1-1. Bulan Oktober, tim Merah Putih ditunggu Bahrain 10 Oktober dan Cina 15 Oktober. Bisakah timnas Indonesia meraih poin penuh di 2 laga tersebut? Menarik untuk disaksikan.